Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 7. Ya, kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam. Oleh sebab itu perlu alat pemuas kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Alat pemuas kebutuhan meliputi barang menurut tujuan pembuatan, barang produksi, barang konsumsi, barang menurut kualitas, barang superior, barang inferior, barang menurut segi jaminan, barang bergerak, barang tidak bergerak, barang menurut cara mendapatkan, barang bebas, barang ekonomi, barang irit, barang menurut proses pembuatan, barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi, barang menurut hubungan dengan barang lain, barang komplementer, barang substitusi, barang menurut wujudnya, barang dan jasa. Alat kebutuhan berdasarkan tujuan pembuatan, yaitu barang konsumsi, adalah barang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Contohnya makanan, minuman, pakaian. Barang produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Barang produksi adalah istilah lain dari barang modal. Contoh mesin jahit, cangkul, stetoskop. Alat pemuas kebutuhan menurut segi jaminannya. Barang bergerak yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang dipakai sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka pendek. Contohnya motor, mobil, barang elektronik, dan lain sebagainya. Barang tidak bergerak yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang dipakai sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka panjang, contohnya tanah, rumah, dan sebagainya. Alat pemuas kebutuhan menurut kualitas. Barang superior yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang mempunyai kualitas yang tinggi dan kualitas tersebut ditunjukkan dengan harga yang mahal. Jadi barang ini biasanya dikonsumsi oleh orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas. Contohnya lukisan mewah, pakaian mahal, mobil mewah, dan lainnya. Barang inferior yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang mempunyai kualitas harga rendah dan biasanya barang ini dikonsumsi oleh orang-orang yang berpenghasilan rendah. Contohnya pakaian bekas, barang-barang loak, dan lain sebagainya. Alat pemuas kebutuhan menurut hubungan dengan benda lain. Barang substitusi yaitu barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain. Contohnya mobil dengan bensin, jarum dengan benang. Alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya. Barang konkret merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang bisa dilihat, diraba, ataupun dirasakan. Contohnya mobil, rumah, pakaian, makanan, tas, dan lain-lain. Barang abstrak atau jasa merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak bisa dilihat ataupun diraba, tapi bisa dirasakan. Contohnya jasa supir taksi, jasa guru, jasa dokter, jasa petani, dan lain sebagainya. Alat pemuas kebutuhan menurut cara memperolehnya. Barang ekonomi yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia itu sendiri. Dan untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan tertentu. Contohnya emas, lemari, rumah, sepatu, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Barang bebas yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya banyak, tidak diperlukan pengorbanan tertentu dan cara memperolehnya bisa mengambilnya secara bebas. Contohnya es di kutub, pasir di padang pasir, sinar matahari, angin, air laut, dan lain sebagainya. Barang irit yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya berlimpah, jadi berdampak buruk untuk kehidupan masyarakat ke depannya. Contohnya air, jika air jumlahnya berlebihan maka akan mengakibatkan banjir. Api, jika api berkobar berlebihan maka akan mengakibatkan kebakaran dan lain sebagainya. Alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya.
Barang mentah merupakan barang baku yang belum melalui proses pengolahan. Contohnya tembakau, padi, rotan, kapas, dan lain sebagainya. Barang setengah jadi merupakan barang yang sudah melalui proses pengolahan tetapi belum bisa dipakai karena prosesnya belum selesai sepenuhnya. Contohnya kopra dari kelapa untuk dipakai membuat minyak goreng, benang dari kapas untuk dipakai membuat kain, dan lain sebagainya. Barang jadi merupakan barang yang sudah melalui proses pengolahan dan siap dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya televisi, tas, lemari, meja, kursi, pakaian, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.